Karena tafsir sesuatu yang sudah lewat itu, apapun tafsir pasti benar. Kayak Nabi Ibrahim lah masuk api, tapi dia masuk dengan ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para asatiz yang saya hormati, para pendengar dimanapun saja berada yang saya hormati, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian dan karunia-Nya, terutama kesehatan yang kita alami malam ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan kita dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para asatiz pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis taklim kita dengan pembahasan saat ini, ya, masih tentang doa. Fayam bagi lil abdi alla yazala da'iyan wa mutadarri'an fi rakhai'i ya wa syiddatin. Seyogyanya bagi setiap hamba untuk senantiasa berdoa, wa mutadarri'an, bersikap tadarru', ya, rendah hati, lembut, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala fi rakhaihi, pada saat kita senang, wa syiddatin, saat kita kesulitan berat, tetap berdoa. Tidak perlu memilih keadaan, ya, karena doa adalah ibadah. Orang-orang yang tinggi, mereka tidak butuh rezeki, sekalipun dalam kalimat doanya mengandung rezeki, itu murni dia berdoa, beribadah kepada Allah. Bukan semata minta rezeki, karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni beribadah, disertai dengan sikap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasrihi wa asrihi, baik dalam situasi mudah dialami tetap berdoa, sulit tetap berdoa. Ya. Wala yastabti'ah, ya, al-ijabatah. Jangan minta kepada Allah supaya dilambatkan ijabahnya. Jangan. Atau jangan juga minta supaya dipercepat. Serahkan kepada Allah. Karena Dia yang lebih tahu kapan waktu yang cocok, apa yang cocok kepada kita. Ya. Waqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairun fi ta'khiri ba'dil umur. Maka kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia tersendiri. Kenapa dilambatkan? Ia juga memiliki suatu yang sangat baik, niat yang sangat baik, tujuan yang sangat baik di dalam melambatkan sebagian perkara yang kita minta. Karena Allah menunggu waktu yang tepat untuk kita, saat yang cocok untuk kita, perkara yang cocok juga untuk kita. Karena dua-duanya harus tepat. Kadang-kadang perkara itu cocok tapi waktunya tidak cocok. Itu juga tidak sempurna. Waktunya cocok tapi barangnya tidak cocok. Itu juga tidak sempurna.
Oleh sebab itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu lil 'abdi fi zalik, jadilah hal-hal tersebut kepada hamba solahun, ya, dengan tujuan yang baik. Ada kebaikan yang Allah, ya, inginkan untuk hamba. Wa naf'un, ada manfaat, ya. Apa yang kita dikasih itu supaya bermanfaat. Sangat bermanfaat apa yang diberikan Allah kalau sudah cocok tempatnya, cocok waktunya. Min haitsu la yash'uru, dari segi kita tidak pernah rasakan. Tiba-tiba dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sangat butuh, disitulah Allah berikan. Ya, banyak contoh Allah berikan sehingga terjadi penundaan. Ketika manusia berencana membuat anak laki-laki, tidak dikasih oleh Allah. Ketika dia tidak berencana, di situ dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia ini tahu, ya, yang memberi murni Allah Taala. Sekalipun cocok apa yang kita minta, waktu yang kita minta cocok, jangan kita bilang saya sangat disenangi oleh Allah. Semuanya itu adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut dirinya, ya, bukan menurut kemauan kita. Mungkin kita meminta anak yang laki-laki dikasih laki-laki. Itu bukan karena kita yang minta, karena Allah yang memang mau. Karena itu yang cocok untuk diri kita. Falyad'u, maka hendaklah tetap berdoa kepada Allah Taala siang malam, rame sepi, terang gelap, silahkan. Karena ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Wa yupawid, ya, serahkan, ya, semuanya kepada Allah. Jangan mendikte Allah, serahkan semuanya. Wa kullama sa'ala rabbahu syai'an falyas'al ma'ahul lutfa. Setiap kali hamba itu berdoa apapun kepada Allah, kepada Tuhannya, mintalah bersamanya al-lutfa, kelembutan. Ya, minta kelembutan, ketentraman, ya, keenakan dan keindahan. Wal afiyata, jangan lupa juga minta afiyah. Afiyah itu penjagaan. Jangan dikasih rezeki langsung hilang, karena ada gunanya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Itu Nabi menyuruh kita. Jangan lupa mohon kepada Allah al-afiyata. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dini wad dunya wal. Berikanlah kami al-afiyah, pemeliharaan, ya. Wa salahul aqibah, supaya baik akibatnya. Baik kejadian setelahnya. Apakah itu musibah? Setelah kita dapat musibah, setelah musibah itu kita mengalami kebaikan. Atau kita dikasih nikmat, setelah nikmat itu kita dapatkan, kita mendapat kebaikan. Jangan begitu dapat nikmat langsung dapat kesengsaraan, ya. Apalagi sudah musibah lagi. Jangan sampai demikian, ya. Kita mohon kepada Allah, ada dua yang di sini, ya. Fal yas'al ma'ahu al-lutfa wal afiyata wa salahal akibati. Ada tiga, ya. Lembut, penjagaan, dan baik akibatnya, baik setelahnya. Penting. Wal yas'alillah kullama yasha, ya, mimma fihi ridahu min umuril akhirati wad dunya. Mintalah kepada Allah setiap apa yang kau inginkan itu di dalamnya terdapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita dapatkan jauh dari ridhonya. Min umuril akhirah, berupa perkara akhirat, wad dunya, maupun perkara dunia. Apapun perkara akhirat yang kita minta, tetap disertai dengan ridhonya. Seperti permintaan Rabi'atul Adawiyah. Beliau sanggup masuk neraka tapi dengan ridho Allah Subhanahu.
Beliau lebih reda masuk neraka tapi dengan ridha Allah daripada masuk surga dengan murka Allah. Berarti kalau masuk neraka dengan reda pasti tidak panas, nikmat. Kayak malaikat Malik jadi, malaikat Zabaniyah itu. Semua penjaga neraka itu di dalam neraka, tapi mereka masuk dengan ridha Allah, perintah Allah. Tidak ada yang panasan, senang di sana. Tidak ada yang ngeluh. Ibarat petugas dalam penjara itu. Sudah dikasih nomor NIP, tapi tugasnya di penjara. Senang dia. Senang daripada di PHK kan. Ya, senang dia orang kena itu masuk, kena redo atasan itu. Berbeda kalau kita masuk biar setengah hari, tapi kena kemurkaan. Oh sakit, susah penjara itu. Tapi kalau masuk dengan redo atasan, apalagi itu kita sudah cari kerja, tiba-tiba dikasih NIP, wah biar di penjara enak. Kira-kira begitulah. Ya. Kayak Nabi Ibrahim lah masuk api, tapi dia masuk dengan ridha Allah. Makanya apinya diperintah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api kuni. Kalau kuni berarti apinya disebahkan kepada perempuan, ya. Kuni. Jadilah kamu dingin. Bardan kan, kuni bardan. Jadilah kamu dingin. Salaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Berarti api itu ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang memang panasnya dicambut. Makanya Nabi Ibrahim merasa dingin. Ada juga yang mengatakan tetap panasnya, cuma tidak menyentuh Nabi Ibrahim. Jadi banyaklah tafsir para ulama. Ya semuanya benar saja. Yang intinya kan Ibrahim selamat, apinya tidak berpengaruh. Mau dinginkah, mau apinya tidak dikasih panaskah? Ya, itu kan banyak jalan ulama menafsirkan. Ya. Ibarat Rasulullah SAW ditaruhkan hidangan di depannya, beliau tidak makan. Ada yang mengatakan, oh beliau tidak suka dengan makanan itu, makanya tidak dimakan. Ada yang mengatakan beliau suka, cuma sudah kenyang. Ya. Dan banyak lagi alasan. Yang penting sudah di situ ada sangka baik, ya, sangka baik. Atau mungkin beliau sedang puasa, bisa saja. Ya. Kena tafsir sesuatu yang sudah lewat itu, apapun tafsir pasti benar, pasti benar. Itu. Ibarat gempa bumi lah, atau tsunami. Ada yang bilang lempengan geser, banyaklah tafsiran. Semua benar, tapi tidak ada yang berani menafsirkan sebelum kejadian. Tidak ada. Takut kebohongannya terbongkar. Tapi kalau sudah lewat apapun itu. Kayak orang tabrakan lah. Sudah saya suruh jangan keluar. Tapi tidak mau keluar ya sudah tabrakan. Ya benar juga itu. Ada yang bilang sudah takdir Tuhan sudah. Tidak bisa dihindari. Ya benar juga itu. Jadi kesimpulannya apapun. Tafsiran kalau sudah lewat. Insya Allah benar. Ya. Makanya banyak hal-hal yang sifatnya lewat itu. Sebuah kepastian. Makanya banyak dalam Al-Quran Allah memberikan janji-janji dengan kalimat fi'il madi. Itu menunjukkan pasti, ya, pasti. Nah, sesuatu yang lewat sudah pasti. Misalnya kita yang hadir hari ini, semua masa yang kita lewati sudah pasti. Masa kecil sudah, masa remaja sudah. Nah sekarang masa tua yang belum kita alami belum tentu. Apa wajib penunggu tua? Hah? Wajib datuk ke? Belum tentu. Karena belum kita tahu. Iya, belum kita tahu. Umur kita sampai berapa? Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah SWT. Jadi kesimpulannya, urusan apapun yang kita mohon kepada Allah, dunia kah, akhirat kah, disertanya jangan lupa disertai dengan ridha Allah Subhanahu. Nah itu intinya. Supaya tidak kosong dari keridhaan Allah Subhanahu. Wa min kulli jalilin wa hakirin. Ya. Dari setiap suatu yang tinggi maupun yang rendah. Ya. Apakah kita minta tinggi atau minta rendah terserah yang kita minta. Tapi jangan lupa agar disertai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beda. Kayak sekarang itu. Orang kota ke hutan coba. Ya.
Hari Sabtu Minggu semua ke hutan, ke sembalun orang-orang itu. Nginap lagi di hutan. Sementara kera sudah ke kota. Keranya ke kota. Orang kotanya ke hutan itu sudah. Jadi sudah terbalik dunia sudah. Ya. Insyaallah. Nah intinya wala yaghfulu an aklil halal. Ini kunci kabulnya doa. Jangan lupa dari memakan yang halal. Kalau kita baca di Al-Qur'an, ya ayuhan nabiyyu, ya, kul min thayyibati wa'malu sholihah. Wa'malu sholihah itu kedua setelah disuruh makan yang halal dulu. Itu Nabi. Ya. Ya ayuhan nabiyyu, ya, kul min thayyibati ma razaqnakum wa'malu sholihah. Hai para nabi, makan yang baik baru kerjakan amal soleh. Seolah-olah kunci amal soleh itu harus itu dulu, makanan yang halal dulu. Ya. Begitu juga orang beriman. Ya, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat wa'malu sholihah juga. Ya, kalau surah Nabi digitu, ya orang iman juga begitu. Seolah-olah tidak ada gunanya kok melakukan kebaikan kena sulit kalau makananmu halal, apa haram. Jadi kunci amal soleh juga harus adalah aklil halal, memakan yang halal. Insya Allah kalau makanannya halal, kena akan menjadi darah kita yang bagus, melahirkan pikiran-pikiran yang bagus. Ya, pikiran bagus akan melahirkan pekerjaan yang bagus. Berarti pekerjaan yang soleh kan? Kalau sudah pekerjaan kita bagus, berarti kita yang melakukannya disebut soleh. Soleh. Ini jangan lupa kata beliau. Wala yaghfulu an aklil halal. Jangan lupa memakan yang halal. Tidak usah kita pikirkan rendah tingginya. Tidak usah kita juga hiraukan kata orang. Ya, kata orang. Yang penting halal itu kan sedikit sekali. Yang penting halal apapun caranya, bagaimanapun caranya, yang penting halal. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Apapun caranya, penting halal. Tapi yang dibalik, ya, menghalalkan segala cara. Salah itu sekalipun tetap pada halalnya ada. Ya, karena beda itu. Menghalalkan segala cara. Bagaimanapun caranya, penting halal. Beda itu, jauh bedanya. Iya, jauh kan? Nabi kita saja tidak peduli dulu. Iya, mau bosnya perempuan kan Siti Khadijah bos beliau. Waktu dagang sebelum menjadi nabi kan. Iya. Biar clear. Kalau nabi itu yang dagang, bukan nabinya yang dagang. Karena beliau dagang umur 25 kan. Kalau gembala umur 9, sudah 12 gembala sudah. Tapi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang tidak pernah dagang, tidak pernah gembala. Murni mengurus umat. Supaya clear. Dia gembala 9, dia jadi Nabi 40. Berarti kan bukan Nabi yang dagang itu. Supaya clear ya. Jadi itu juga yang dagang, apa yang gembala, jadi umur 9 gembala, Nabi 40. Dagang 25, Nabi 40. Jadi clear. Jadi bukan Nabi yang gembala, bukan Nabi yang dagang. Jadi Nabi tidak pernah dagang. Ya clear. Ya. Kalau dia bilang ke Nabi pernah dagang, jadi salah. Ya. Kalau calon Nabi pernah dagang gitu. Kan dia dagang itu sebelum jadi. Clear kan? Berarti kan bukan Nabi yang dagang. Jelas ya? Iya, tapi kalau calon Nabi cocok gitu kan? Calon Nabi yang gembala kambing cocok. Kalau Nabi tidak pernah gembala kambing. Supaya dikelirkan sejarah itu. Ya. Kita kan awak doang. Nabi pernah gembala kambing. Ya, coba umur berapa dia gembala? Umur dia berapa jadi Nabi? Sama dengan Nabi Rasul beda. Kalau Iqra itu turun sebagai bukti beliau Nabi. Iya. Murni sebagai bukti beliau Nabi. Iqra bacalah. Ayat turun, wahyu sebagai Nabi. Belum sebagai Rasul itu. Kalau Rasul harus ada perintah dakwah. Nah Rasul hubungannya dengan dakwah.
Nah, kalau Nabi hubungannya dengan wahyu. Biar clear jadi. Umur 43 baru jadi Rasul. Umur 40 diangkat jadi Nabi. Jadi Iqra itu turun ketika beliau umur 40 di Gua Hira. Setelah itu kosong wahyu 3 tahun. Tidak ada. Ya. Baru setelah itu beliau juga bingung apa yang saya lakukan. Baru turun wahyu. Anzir asyiratakal akrobin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Nah, sudah peringatan berarti disuruh dakwah. Dari situlah beliau juga sudah diangkat menjadi Rasul. Biar clear. Ya. Jadi beda calon Nabi. Sama dengan orang menjelaskan. Nabi hanya mengingat umatnya katanya kan. Ketika beliau bangun yang dicari pertama umatnya. Nabi mencari umatnya. Tidak mencari istrinya. Supaya clear. Ini cara menjelaskan juga kurang tepat. Jadi Nabi itu tidak pernah kawin. Nabi tidak pernah menikah. Yang nikah itu Muhammad. Kan Nabi itu jabatan. Tidak mungkin jabatan kawin. Betul belum, Bu? Iya. Biar clear bahasanya ini. Iya. Jadi Nabi itu jabatan. Makanya tidak pernah nyari istri. Karena Nabi itu tidak kawin. Yang kawin Muhammad. Gitu. Makanya ketika beliau dibangkitkan yang dicari umat. Kena nyambung umat dengan Nabi. Jelas nih. Apalagi di dunia ini manusia itu hanya memiliki satu. Kalau dia suami, berarti yang dia punya apa? Istri. Berarti satu dia punya. Terserah jumlah istri itu berapa. Yang penting satu. Itu juga istri punya suami cuma satu juga. Guru punya satu apa? Murid. Satu terserah jumlah muridnya berapa. Yang penting dia punya satu juga. Itu juga Nabi punya umat. Satu juga terserah jumlah umatnya berapa. Sama itu. Orang tua punya anak. Satu juga. Terserah berapa jumlah anaknya. Ya, jadi nyambunglah. Wajar Nabi mencari umat. Karena itu yang dia punya. Karena Nabi yang dia punya adalah umat. Cocok dia cari. Kenapa Nabi tidak cari istri? Orang tidak nyambung. Nabi dengan istri dari mana judulnya? Istri itu pasangan suami. Nah kalau suami cocok cari istri. Ya, jadi suami mencari umat. Tidak nyambung lagi. Cocok ya? Suami cari umat. Tidak nyambung itu. Harus clear bahasa juga. Ya. Tapi kita kan tidak pernah memperhatikan itu. Paham-paham. Tapi padahal tidak ngerti itu. Urusan bahasanya. Jelas nih? Iya. Gitu. Harus clear. Supaya tidak terlalu apa kita bilang tuh. Saking apa sayangnya Nabi Muhammad kepada apa itu? Kepada umatnya katanya. Beliau hanya mencari umatnya. Karena itu yang beliau miliki. Mungkinkah belum cari yang belum tidak miliki coba? Mungkin ke? Tidak mungkin kita cari sesuatu yang tidak kita miliki. Berarti yang kita cari kalau tidak ada yang kita miliki. Sama dengan Nabi. Ada juga penceramah saya dengar. Nabi kita sangat sayang kepada kita. Dicontohkan kepada tawaran sholat yang 50 berubah jadi 5. Iya. Selalu disandarkan sholat yang 50. Andai kata jadi, bagaimana kita? Disandarkan yang 50 dengan kesusahan perut. Benar. Iranta mau berdagang, sintian. Iranta mau mendang anak, sintian. Padahal beratnya 5 waktu sekarang ini kena Nabi Muhammad menghormati temannya bernama Nabi Musa. Andai kata sholat itu 50, kita tidak perlu kerja. Tidak mungkin Allah membiarkan kita lapar. Maka semua kita akan jadi wali kalau sudah 50. Uang itu di bawah bantal semua. Tapi karena kita tawar 5 ya risikonya harus kerja. Iya. Itu kata ulama tasawuf. Iya. Tuh. Nabi kita sebenarnya tidak pernah nawar. Nggih, itulah hebatnya Muhammad. Sami'na otoknya tuh tinggi sekali. Tidak pernah bercabang. Saya kata nggih. Lalu beliau menghormati pendapat Nabi Musa. Memang logikanya beliau sayang kepada umat Nabi kita.
Umat kita kecil, umat beliau kecil-kecil umurnya pendek. Kalau dikasih 50 gimana gitu. Padahal yang nanggung itu Allah yang nanggung. Kenapa kita yang bingung? Ya. Itulah lemahnya manusia. Dia kasih tugas dari Allah. Terus mengikuti kemampuan dia lemah. Seolah 50 tidak mampu. Kalau sudah kita sanggup 50, Tuhan akan kasih kita kekuatan. Kekuatan tenaga. Begitu juga rezeki tidak perlu kita cari. Iya. Tapi banyak umat beliau. Bukan sekadar 50. 300 banyak umat beliau. Imam Maliki tiap malam 300. Iya, tiap malam sampai mati. Itu enggak 50, 300. Makanya beliau enggak kerja. Rezekinya numpuk terus. Iya, itu. Jadi kita bandingan telik sintian diri. Menepayu saya ketimah mati wah hitam. Ya Allah. Itulah bahasa yang tidak diteliti sehingga tidak menimbulkan ketepatan sehingga ya udah doangnya endah. Udah doa. Jadi sisi bahasanya sudah tidak nyambung. Begitulah kira-kira. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lupa kalau berdoa makannya halal dulu lah. Ya. Rezeki, mencari rezeki yang halal. Sekarang orang kan bukan halalnya, banyaknya yang dikejar orang. Cari untung yang banyak, halal haramnya tidak dipikirkan. Termasuk dagang tahun ini, ya, zaman ini. Mereka tidak deal itu. Jual tomat itu tidak deal itu, berapa satu keranjang. Yang penting naik saja, besok dibayar. Kalau sudah dibayar Mas bagi, baru deal di belakang. Kalau pocol. Naik belum tentu dinaikkan. Berbe, marajin rubin kan, padahal tayak. Petani tetap yang korban. Mudah-mudahan ya. Sedikit tapi halal itu yang penting. Fa innahu min ahammis syara'iti listijabid du'a. Nah itu. Maka sungguhnya termasuk syarat yang paling penting mustajabnya doa adalah makan yang halal. Syarat doa apa? Syarat doa mustajab itu yang paling utama adalah makanan yang halal. Berarti kita kias juga pakaian yang halal. Kita menangis tapi pakai pakaian yang dicuri, tidak bisa juga. Nah, malah malaikat itu menusuk mata kita. Ya, kayak orang haji itu. Naik haji dengan uang haram, itu kita bilang labbaik Allahumma labbaik, nanti malaikat bilang la labbaik kata malaikat. La sakdaik. Langsung kita dihardik begitu oleh mereka. Laos doang peak wastika. Kekenan deninya. Itu yang penting. Kama warada bil hadis sahih. Sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis sahih, ya. Summa zakara ar-rajulu, ya. Yatilus safar. Sebagaimana seorang laki-laki menyebutkan dirinya yang telah musafir dalam keadaan yang lama, panjang. Ya. As'asu, ya, aghbaru yamuddu yadayhi ila sama. Ya. As'asu aghbaru yamuddu yadayhi. As'asa bermakna farqa, ya, perbedaan, memisahkan tangannya dan memanjangkan dua tangannya ke langit sambil berdoa laki-laki itu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Orang ini berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, sementara makanan orang itu haram. Tangannya bilusin angkat ini, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Wamal basuhu haram, pakaiannya juga haram, makanannya haram, pakaiannya haram. Wa ghaza
bil haram, dia juga makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lak bizalik. Bagaimana saya akan menjawab doa tersebut, kata Allah. Ya. Bagaimana doa itu akan dikabulkan. Sementara pakaiannya, makanannya haram. Belum umanta berdoa. Dia kata sekalipun kita menangis, ya, tapi penghalangnya sudah nyata kita di situ. Makanan haram, pakaian haram. Ya, jangan sulitlah untuk dikabulkan oleh Allah. Kalau kita mendengar ada pencuri kaya, itu bukan rezeki namanya itu. Istidraj namanya. Kalau ada orang yang melanggar perintah Allah, jauh dari kebaikan kehidupannya kita lihat mudah, banyak uang, itu bukan rezeki, istidraj. Istidraj itu sengaja dibiarkan Tuhan supaya mereka semakin jauh dari Tuhan. Misalnya orang yang tidak sholat, dikasih tanamannya bagus. Gara-gara tanamannya bagus, terus dia tahu dirinya tidak sholat, malah semakin bangga dia. Itu. Ya. Saya biar tidak sholat, padi saya bagus. Nah, daripada tidak sholat, tidak bagus. Nah, itu. Baik tidak sholat, bagus. Dikira itu rezeki. Itu adalah istidraj. Ya. Kelebihan yang sengaja diberikan oleh Allah untuk menjauhkan mereka dari Allah. Semakin tidak sholat dia. Semakin tidak sholat. Terus mati. Selesai. Ya. Susah terus. Jadi rezeki itu yang bisa mendorong kita untuk taat. Bisa membawa kita untuk berbuat baik. Ya. Apapun bentuknya baik. Itu dah rezeki namanya. Ya. Apapun itu. Pertanian, perdagangan, gaji, apa. Ya. Kalau masih bisa mendorong kita lebih baik, insya Allah. Itu rezeki, ya. Beda orang dipukul rata rezeki. Ya, hakikat rezeki yang mendorong kita lebih dekat kepada Allah, itulah rezeki. Wa qala ba'dus salaf. Berkata sebagian ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Ad-du'a'u kal miftah. Doa itu seperti kunci, ya. Seperti kunci pembuka. Ya. Wa asnanuhu lakmul halal. Ya. Gigi kunci itu. Gigi. Kan kunci ada giginya ya. Ya. Doa kuncinya gigin kunci. Lakmul halal. Suap yang halal. Atau makanan yang halal. Sekarang kita berdoa, sudah beri kunci, tapi giginya tidak halal, berarti tidak cocok giginya. Boleh kebuka ke? Tidak bisa. Lah tak muter-muter. Sampai petor rumah. Karena kuncinya tidak tepat. Giginya yang tidak tepat. Intah. Ya. Alaihi salatu wassalam. Demikian. Sabda beliau tadi, ya. Sudah ditambah lagi oleh ulama. Jadi ad-du'a kal miftah. Doa itu seperti kunci. Wa asnanuhu lakmul halal. Gigi kuncinya adalah makanan yang halal. Ta'arrafa ilallahi firraha. Ya'rifuka bisyiddah. Kenali Allah. Ya. Kenalilah Allah, ta'arrif ilallah firraha. Di saat engkau dalam keadaan senang, mampu, mudah, ya'rifka bisyiddah. Engkau akan dikenal di saat engkau susah. Ya. Kalau bahasa singkatnya, bahasa sederhananya, ya, sapa Allah di saat kita senang, maka Allah akan menyapa kita di saat kita susah nanti. Di saat kita senang, tegur-tegur dengan kan. Ya, tidak kiranya Pak Batur minta molah aja. Hanya kata susah temeta batur. Itu bukan teman sejati. Teman penjilat. Ya. Teman penjilat. Tetangga penjilat. Kalau tetangga kita suka mencari kita di saat kita senang, dia datang, kalau sakit tidak pernah muncul-muncul. Itu tetangga jelek. Ya.
Jarul jair. Nah, itu. Jarul jair, tetangga jahat. Atau sodekul jair, teman yang jahat. Jair itu pendosa. Jair. Wa qala alaihi salatu wassalam, man sarrahu ayyastajib Allah lahu inda asyada'idi wal qarbi alaikum bid-du'a fi halatir rakha. Man sarrahu, barang siapa ingin ayyastajiba Allahu lahu, supaya Allah menjawab baginya doa. Inda syada'idi wal qarbi, ketika dia merasa berat dan susah, fal yaksir, hendaklah memperbanyak minat doa, daripada doa-doa inda halatir rakha, ketika dalam keadaan senang. Ya. Sering-seringlah berdoa di saat senang, maka Allah akan kabulkan doamu di saat susah. Kebalik kita susah dong berdoa kan? Duit kepiang aja jam nyambahan deh mun. Bagaimana tu doa-doa deh perlu boleh itu. Oh. Sombong jam nganu ngena nenek kita. Masya-Allah. Itu kata Rasulullah. Barang siapa ingin, man ahabba sarrahu itu ya. Man sarrahu ay man ahabba ayyastajiballahu lahu, supaya Allah menjawab baginya doanya. Ada ini ketika dia merasa sulit, wal karbi susah, wal yaksir, hendaklah memperbanyak minat doa, dari doa. Sering-seringlah berdoa fi halatir rakha, di saat kita longgar, senang, mola. Insyaallah. Itu maksudnya. Di saat kita sehat, kita rajin sholat berjamaah. Begitu sakit, tetap dikati kita. Tetap ditulis pahala jamaah. Ya, bajang, tiba-tiba dari bajang stroke itu sampai mati, umur tabelu lagu, tetap ditulis itu pahala jamaah itu setiap waktu. Itu juga sama, sudah maksudnya dengan hadis ini. Ya, karena di saat sehat kita banyak berbuat baik. Ketika kita sudah lumpuh tidak bisa berbuat baik, tetap kebaikan itu dikasih oleh Allah. Itulah indahnya orang yang istiqomah. Nah, kalau kita begitu juga berteman, di saat orang susah kita selalu datangi dia gitu. Ya. Menawah-maulah dia datanginnya, nanti dia sendiri mikir. Ya. Tapi kalau di saat dia maulah saja kita datangi, susah tidak datang ya, keruan jamaah itu. Meta mangan. Keruan itu meta mangan. Banyak sejarah. Ibarat apa itu? Seorang calon mertua, anaknya datang membawa pacarnya, pakaiannya kumuh, jelek lah. Datang, siapa ini nak? Pacar saya, katanya. Apa anda salah pilih, kata ibunya. Apa iya pacarmu ini? Ditanyalah pacarnya, di mana? Apa pekerjaannya? Ya biasa-biasa lah, kayak orang lain. Sekolahnya apa? Sampai SMA. Di saat orang itu masih di sana, di situ ibunya bilang sama anaknya, nak, saya panggil ke kamu, anak teman saya, yang lebih gagah dari ini, kan, didengar oleh anak itu. Ditelepon, bisa kesini nak? Oh bisa, langsung datang. Itu dia datang, selaman lah dengan pacarnya itu, selaman, langsung betisu ngusuk imana ngono. Nah, kotor jama iman batur. Dulu kan akan. Dulu. Diajaklah makan. Tidak usah ikut makan tuh, bajunya jorok. Tapi pacarnya tetap diajak makan. Tetap mantap hatinya yang perempuannya. Ibunya itu yang cerita ibunya. Dari mana ibu sahabat dengan ayah saya, yang itu pacar yang ditawari tadi. Oh, bapakmu itu saya SD samaan. Bapakmu itu cerdas. Ya. Makanya saya mau jodohkan kamu. Ya. Di saat dia ngobrol sama itu, dia keluar ini, telepon. Pak bisa datang enggak? Bawa jemput saya. Oh bisa Pak, cepetannya.
Kapan ayahmu bisa datang ke sini? Kata ibunya. Katanya sekarang mau ke sini, Bu. Kebetulan juga dia ditelepon. Iya. Datanglah bapaknya. Langsung hormat. Wih, kok bos di sini? Gitu. Ternyata orang itu bos ayahnya. Iya. Ayah dari anak yang tadi yang sombong itu. Jangan kau hina orang ini, bos saya ini. Ayahmu biar cerdas juga bawahan orang ini. Dari suara lagi, sudah sepi sudah. Sekak seternya. Iya. Tidak bisa ngomong apa-apa. Ternyata orang dihina itu sudah bos besar. Cuma di pembawaannya sederhana. Kayak orang tidak punya. Mantap itu ya. Ketika kita dihina tiba-tiba cus naik itu. Disitulah dia langsung bayar. Karena saya lihat ibu undamu terlalu materi. Kita cukupkan sudah hubungan kita sampai di sini. Langsung berhenti. Mari kita balik Pak. Ibunya pienang ibu. Apa anda bisa dibicarakan dulu? Nah, sudah jelas ibu. Apa mau dibicarakan lagi? Itulah orang-orang yang melihat dari zahirnya mungkin. Ya. Ternyata menyesal di belakang sudah tidak ada gunanya. Sudah. Anaknya tidak disambung. Harapan anaknya hebat ternyata bawahan. Na'udzubillah. Wabil jumlah kesimpulan. Ya paddu'a'u min a'zami ma an'amallahu bihi ala ibadih. Hina amarahum bihi. Ya. Wahardahum alaih. Kesimpulan bahwa doa itu termasuk ya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Kalau kita masih diberikan mau berdoa, itulah nikmat terbesar. Pertama, menampakkan kita sebagai hamba. Ya. Kedua, menempatkan kita sebagai orang yang rendah hati. Ya. Tahu Tuhannya dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berdoa menunjukkan dia sombong. Dia sombong. Nabi Muhammad saja disuruh banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Qul rabbi zidni ilma. Tambahlah ilmuku ya Allah. Bilang itu Muhammad. Bagaimana pintarnya Nabi Muhammad itu. Ya. Itu dibutuhkan oleh Imam Ali. Ketika 15 orang Yahudi mengetes Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak mampu jawab perbedaan antara harta dan ilmu. Itu juga ada pertanyaan lain. Sayyidina Umar tidak mampu jawab. Maka beliau memanggil Sayyidina Ali. Karena beliau yang bakat di bidang itu. Setelah Sayyidina Ali datang, silakan mau bertanya. Saya sudah dikasih ilmu. Satu ilmu cabangnya 1000. Satu cabang lagi 1000. Punya ranting 1000. Silakan apa kamu mau. Kata Sayyidina Ali. Ya. Setelah Sayyidina Ali menjawab. Apa itu 1 tidak 2 katanya. Apa 2 tidak 3. Apa itu 1 tidak ada 2-nya. Apa 2 tidak ada 3-nya. Dijawab 15 diantaranya. Termasuk ada kuburan yang jalan ditanyakan. Jelaskan kepada kami ada kuburan yang berjalan. Yang dimaksud dengan kuburan berjalan adalah ikan yang memakan Nabi Yunus itu. Beliau dibawa kemana-mana, dianggap kubur berjalan. Dijelaskan seperti itu. Ya. Yang 1 tidak ada 2-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 2 tidak ada 3-nya adalah siang dan malam. Itulah dijawab terus sampai habis. Masuk Islamlah orang itu kena hanya menguji saja. Semua yang ditanya itu ada di Taurat. Dan itu juga ajaran Islam. Jadi masuklah mereka kena beliau jawab dengan tepat. Ya. Maka masuklah 15 orang itu ke dalam Islam. Tapi tetap beliau disuruh Rabbi zidni ilma. Biar banyak ilmu itu. Apa yang Nabi belum tahu. Kalau Allah sudah dilihat kan selesai surah ilmu. Iya. Sudah selesai ilmu. Sekali lagi. Doa termasuk
ma'an amallah, ya, min a'zami ma'an amallah. Termasuk perkara yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah ala ibadih atas hambanya. Hina ahum bihi, ketika diperintah mereka oleh Allah. Perintah yang paling termasuk yang besar adalah perintah doa. Semua nabi berdoa. Coba kita lihat Azkarun Nawawi, itu itu doa nabi, hadis saja kan. Azkarun Nawawi, zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Bagaimana Rasulullah selalu berdoa. Para ulama-ulama berdoa. Para wali-wali berdoa. Tidak hanya berdoa tapi mengarang banyak doa. Itu coba Maulana Syekh kan. Hizib itu menggambarkan doa beliau. Ya. Doa beliau. Beliau sudah banyak buat selawat. Banyak berselawat lagi. Kita buat selawat. Tidak pernah baca selawat juga. Jarang. Beliau sudah pembuat selawat. Di samping banyak berselawat. Banyak mengumpulkan doa. Di samping juga beliau banyak berdoa. Kayak orang pinter lah. Orang pinter rajin belajar ya. Seharusnya untuk pinter, mana-mana belajar kan aja apa pinter lah. Yang cocok rajin tuh yang bodoh lah. Tapi yang bodoh semakin malas. Kayak orang kaya semakin rajin kerja kan, orang kaya itu. Iya, makin dia pacuan nih, dia ulah nyampah apa dia ulah ngupi lah, lo jauh bangkat. Nih si Derin tinduknya doa sampai subuh. Masalah. Ada juga begitu kan? Tahu dirinya tidak ada, ya Allah saya subuh tinduk. Nah, itu coba, Masya Allah. Wahir dahum alaih, mendorong untuk banyak berdoa atasnya. Jadi hamba itu didorong untuk banyak berdoa. Hirdo bimana hassahum alaih. Hatta innahu azza wa jalla yaghdabu ala man lam yas'alhu. Sampai-sampai bahwasanya Allah yang maha perkasa dan maha tinggi marah kepada orang yang tidak minta kepadanya. Itulah bedanya hamba dengan Allah. Kalau Allah marah kalau tidak dimintain. Tapi kalau hamba marah dimintain. Begitu. Itu bedanya. Dan orang berdoa itu tidak ada putus-putusnya. Iya. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya. Inna zulma yahrumu alayya. Sungguhnya zalim itu aku haramkan atas diriku. Wa ja'ala bainakum muharraman. Kujadikan juga zalim itu haram di antara kamu. Fala tuzalimu, jangan saling menzalimi. Jangan saling menzalimi. Ya ibadi kullukum arid. Hai hamba, sekalian kamu itu yang telanjang. Illa man, ya, kecuali orang yang kasautuhu, yang ku kasih pakaian. Istaksu, mintalah pakaian. Aksukum, akan ku kasih pakaian. Artinya semua kita dalam saat lahir kan telanjang semua. Tidak ada yang pakai kain lahir kan. Kecuali yang baru-baru ini. Ada orang Nigeria lahir sambil pegang Quranan itu. Dari dalam perut itu keluarnya itu pegang Quran itu. Lahirnya itu bersama Quran. Ya. Langsung satu bungkul dipegang tangan kiri keluar. Lahir dalam Quran, ditegam jam tangan kiri. Langsung ibunya itu kan orang kafir dua-duanya. Itu lihat anaknya keluar, langsung dia cari orang mengucap 2 syahadat. Masuk Islam langsung. Karena anaknya keluar bawa Quran. Itu keajaiban itu. Kullukum dollun illa man hadaituhu. Semua kalian wahai hambaku dalam keadaan sesat sebenarnya. Yes, tidak ada orang yang berilmu, yang berakal dari awal. Semua kita sesat, tidak tahu apa-apa. Ya. Kan itu kata syair. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Tidak ada orang lahir dalam keadaan alim. Tidak ada. Tidak ada orang lahir langsung berceramah. Tidak ada orang lahir langsung pidato. Nah. Nangis-nangis doang pegawai. Belajarlah, kata ulama. Ta'allam falaisal mar'u yuladu. Belajarlah, tidak ada orang lahir dalam keadaan alim. Tidak ada. Betul kan? Tidak ada. Nabi Muhammad saja tidak alim lahir kan? Tidak. Lama. Malah beliau disebut ummi. Berarti petang dedet Tuhan. Dan tahu baca tulis.
Itulah Allah ya. Allah marah kepada orang yang tidak minta kepadanya. Pernah minta itu. Kama qala alaihi salatu wassalam, "Man lam yas'alillaha ta'ala yaghdabu alaihi." Barang siapa tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah akan marah padanya, murka padanya. Sombong gati. Sombong gati. Mentang-mentang sugi ini nak berdoa. Auzubil. Malam yas'alillah ta'ala ya yaghdab alaih. Barang siapa tidak minta kepada Allah, niscaya dia akan marah atas orang tersebut. Kama yang bagi lil insan ayyadu'a li nafsihi bil khair wa bin najati minasyarri. Sebagaimana sebaiknya bagi manusia supaya tetap berdoa untuk dirinya sendiri. Doa apa? Bil khair, doa supaya baik, baik keluarga, baik tetangga, baik rezeki, baik semuanya. Wa bin najati minasyarri, juga berdoa supaya lulus dari kejahatan. Makanya di penjelasan bismillahirrahmanirrahim la yadurru, barang siapa membacanya 3 kali pagi, sore, tidak ada yang bisa menyentuhnya berupa bahaya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa sami'un alim. Ya. Apalagi digabung dengan temannya. Bismillah namanya itu. Bismillah 1. Ya. Ada yang bilang bismillah 1, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita gabung 5 bismillah, baca 3 kali pagi sore, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirsyafii. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwa samiul alim. Itu namanya bismillah 5. Sangat banyak faedahnya itu. 5 khuliqolah, tergantung niat sudah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirsyafii. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Syafi, kafi, mu'afi. Pertama jangan hafal. Terakhir hafal bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'. Ini di tengah di dalamnya itu 3 syafi, kafi, mu'afi. Kalimat bismillah itu berhubungan dengan pekerjaan itu. Iya. Nabi Isa pernah diserah belajar oleh ibundanya. Tuh guru tuh. Langsung Nabi Isa itu disuruh oleh gurunya. Ya baca bismi. Langsung nanya lagi beliau, apa itu bismi? Apa itu bismi itu? Dia tahu guru. Apa bismi itu? Tidak bisa gurunya jawab. Langsung beliau yang jawab. Ya. Bismi itu adalah al-ba'baha'ullah. Itu kehebatan Allah. Ya. Sin, sirullah, rahasia Allah. Mim, ya. Mahabbatullah, kasih sayang Allah. Itulah bismi, Nabi Isa. Muhammad guru nadin tahu. Ya. Berarti bismi itu menunjukkan sebuah perbuatan. Seolah-olah kita mengatakan abtadi'u, ya, aqra'u bi bismillah. Aku memulai dengan membaca aku memulai makanku dengan bismillah. Abtadi'u, ya, akli bi bismillah. Abtadi'u qiraati bi bismillah. Aku mulaikan bacaanku dengan bismillah, aku mulaikan minumku dengan bismillah, aku mulaikan tidur dengan bismillah. Itu maksud dari bismi. Menunjukkan semua pekerjaan, ya. Bismi. Ya. Ada yang bilang baqaullah. Ba itu menunjukkan kekekalan Allah. Ba-nya saja. Baqaullah, kekekalan Allah. Sinnya sirullah. Mimnya majidullah, kemuliaan Allah. Di satu jilid tadi jelaskan bismillah doang. Perkata-perkata. Ya. Luar biasanya. Sampai ada yang mengatakan
Ya, rasakan makna bismillah dengan rasakan kun, ya. Seolah-olah bismillah kun ya Allah. Jadikan langsung. Jadi maka jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan. Jadi cukuplah dengan bismillah itu juga. Jadi barang siapa tahu bismillah maka dia kagum itu. Apa Allah bismi itu? Lalu Allahnya dibahas. Alif itu adalah Allah. Lamnya itu ya kekuasaan Allah. Lam keduanya nikmat Allah. Jadi hanya hidayah Allah. Jadi satu. Alifnya itu Allah. Lamnya itu kekuasaan Allah. Jadi lam keduanya nikmat Allah. Jadi itu hidayah Allah. Maka dibaca Allah. Benar-benar membaca Allah jadi sekaligus doa kan. Ya, terus doa Allah. Itu wiridnya nafsu lawamah Allah. Kalau di tarekat Qadariyah, wirid nafsul ammarah adalah la ilaha illallah. Wiridnya. Wirid nafsu lawamah adalah Allah. Nafsu mulhamah huwa. Ya. Itu nafsu mutmainnah. Baru hayyu qayyum. Ya. Jadi kita beliau. Tapi bacanya banyak sekali. Tidak ada yang 1.000, 10.000. Ada yang 50.000. Cocok jadi wali saya Abdul Qadir Jailani wiridnya luwi. Ya, banyak-banyak itu insyaallah. Kalau waktu nanti kita bahas. Sedikit ya cuma 100 berapa? 56 halaman. Ya. Mengenal Allah lewat marifat beliau. Lanjut sedikit lah. Payam bagilahu ayyadu'a bimisli zalik liwalidahi. Nah, sebaiknya juga bagi hamba itu supaya berdoa seperti yang tadi. Ya, seperti mendoa dirinya itu. Supaya diberikan kebaikan, supaya lulus dari segala kejahatan dan bahaya. Itu juga didoakan kepada liwalidayhi, kepada ibu bapaknya supaya baik-baik, panjang umur. Wali ahbabih. Itu juga kepada yang dicintainya, ya, saudaranya, kakaknya, ya, kakeknya, neneknya. Li ahbabih. Walil muslimin, begitu juga mendoakan umat Islam sama lah. Apa yang kita doakan diri kita doakan juga kepada umat Islam, ya. Allahumma najjini minal qaumiz zalimin wali walidayya wali ahbaihi walil muslimin wal mus. Kira-kira begitulah. Kita doa diri kita dulu, doa orang tua kita, baru sahabat-sahabat kita, baru semua umat Islam. Kita cari titik lainnya dulu. Wal yahzar kullal hazri. Hendaklah berhati-hati dengan sebetul-betul hati-hati minad du'ai bisyarri ala nafsih, dari berdoa yang jelek pada dirinya. Ya, hati-hati jangan sampai terlolos ucapan doa jelek itu pada dirinya. Kalau begini terus ya mati-mati, wah, hati-hati itu. Dan makbul akan jerih kita. Hati-hati. Jangan sampai berdoa jelek ala nafsih au ala auladi. Itu juga hati-hati jangan sampai berdoa jelek kepada anak-anaknya. Mati-mati kah? Kan? Lah temrenget tuh. Hati-hati. Au ala malih, atau atas hartanya. Hati-hati jangan sampai doa jelek kah? Hilang-hilang kapunlah tengah turtinya. Hati-hati. Ya. Au ala ahadin min ibadillah. Ya, au ala ahadin min ibadillah, atau berdoa jelek dari hamba-hamba Allah. Jangan sampai kita doakan jelek orang lain. Ya. Kalau kita suka mendoakan orang lain jelek, satu saat kita juga akan didoakan jelek. Seperti kata ulama, kaifa kunta kana ghairah. Bagaimana engkau, begitu juga orang lain. Ya. Kaifa kunta kana ghairah. Bagaimana kamu, begitu juga orang lain.
Kita murah, maka orang lain akan murah. Kita ramah, orang lain akan ramah. Kita pelit, orang lain juga akan pelit. Kaifa kunta kana ghaira. Bagaimana engkau, begitu juga orang lain. Ini betanti no, di ilmu no. Membijangkutan ke ginang kita dengan, wah tadi sabar wajar. Kenapa kau diomelin orang? Wah aku ngomelin dengan sabar. Ini betanti ilmu apa nah? Istilah ulama. Kaifa kunta kana ghaira. Bagaimana kamu begitu orang lain. Ketika kita dihina, pikirkan oh mungkin saya pernah menghina. Sabar. Kana gairah. Wa in zalamahu falyakul ya amrahu ilallah fal ya yuwakkil amrahu ilallah. Jika engkau dizalimi ya maka serahkan urusannya kepada Allah, serahkan sudah, sabar. Wal yardi binasratillahi ta'ala lahu. Hendaklah dia reda dengan pertolongan Allah kepada dirinya. Berat ini. Wa fil hadis man du'a ala man zalamahu faqad intasarahu. Masyaallah. Barang siapa mendoakan orang yang menzaliminya, sungguh dia telah menolong. Gue sekat nih. Hah? Atau kau akan doa dengan jumpa itu mana? Hah? Sama. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu kan doa Nabi. Kepada orang yang melempar beliau sampai babak belur. Didoakan, ya Allah kasih petunjuk mereka karena belum tahu mereka siapa saya. Begitu jatuh dia tahu selesai. Man da'a ala man zalamahu faqad intasara. Berarti kalau kita ingin menolong orang yang menzalimi kita, doakan dia supaya dapat petunjuk. Ini yang bahaya misalnya seher ini dengan. Lalu kita metal dengan. Apa melinda dengan. Semati wah ya. Berarti dua Tuhan kan? Allah lain, Malik tukang semati ini. Semakin tidak bisa mati orang itu. Nah, doa anda. Ini sudah salah itu. Ya, doa ini. Lunggu peringat ya dengan namu hidayah ngenak. Terserahlah Allah hidayah apa dikasih dia hidayah mati kita terserah. Tapi kasih hidayah. Ya. Mudahan nasa sadar. Ini kena lu metakan nyemati batur no salah. Mana mati bapak ada mau kan? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa la'anahu wa adalu azabun alim. 5 dikasih hukuman. Orang siapa membunuh orang beriman 1 orang. Ya. Man qatala mu'minan muta'ammidan sengaja, rencana yang falahu jahannam, baginya jahannam. Khalidina fiha, tepu itu. Wa la'anahu dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaihi dimurkai oleh Allah. Wa adalu azab 6 malik. Siapkan siksa yang berat. Nauzubillah. Nang kita suruhan pada muda. Buya mati ke, gampang pira mun. Pada orang nama mati bau semal bet kepiang malik. Salah boleh. Kita titikkan dulu. Wala khaira bid du'a'i bisyarri ala zalimin wala ghairi. Tidak ada sedikit pun kebaikan dalam doa yang jelek kepada orang yang zalim. Ya. Jelas kita tidak dapat kebaikan apapun. Kita doa dia jelek, bukan dapat pahala. Ya, malah dapat dosa lagi. Ya. Tidak ada kebaikan pun yang kita dapatkan di dalam mendoa jelek kepada orang yang zalim wala gairi atau kepada yang lain. Tidak ada dapat kita positifnya.
Wal yaj'al badalud du'a alaihi ad-du'a lahu. Oh, jadikanlah pengganti doa dengan doa yang bagus baginya. Doa ni taluk lenge, ganti doa ni lebih bagus. No. Kan kita mau makbul kan? Tak mungkin Allah mendoa jelek, menerima jelek itu. Kecuali dari orang tua yang anaknya durhaka untuk jelek je. Ya. Untuk jelek je. Biasanya kalau doa jelek dari orang tua yang sudah dizolimi oleh anaknya. Dan tak mungkin orang tua doa jelek kalau anaknya baik, kan tak mungkin. Biasanya langsung. Salah satu doa yang tidak ditunda pemakbulannya langsung di dunia adalah akul walidain, durhaka kepada orang tua. Ya. Durhaka itu tidak perlu dinunggu mati baru dibalas. Langsung. Kebanyakan orang yang durhaka sama orang tuanya langsung dapat balasan. Apakah hidupnya sangsara, ya, rumah tangganya menderita, pokoknya langsung dia dapat. Itu beratnya durhaka sama orang tua. Kama hiya sifatu ibadillahir ruhama, ya. Sebagaimana itu sifat hamba-hamba Allah yang penyayang. Kalau hamba Allah yang penyayang ya pasti doanya menyayang. Sekalipun disakiti, ya, itu. Kayak doa ibu lah. Itu anaknya nakal, Allah yahdik. Langsung Allah yahdik. Semoga Allah menunjukimu jalan yang baik. Allah yahdik. Jadik namanya. Allah yahdik. Semoga Allah memberi petunjuk. Ini ulang-ulang. Allah yahdik. Allah yahdik. Satu lagi. Papi hadis Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana alaihi salatu wassalam yastahabbu min ad-du'a'i al-jawami'il kawamil, ya. Wa yad'u ma siwa zalik. Dalam satu hadis riwayat Siti Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dari doa-doa yang jawami'ul kawamil, doa yang kumpul sekaligus lengkap itu. Jadi mulai dari dirinya, keluarganya, anaknya, umatnya, pemimpinnya, bangsanya, semuanya. Sangat senang Nabi. Doa lengkap itu kah? Ada berdoa, ya. Mulai dari doa diri kita, wali walidayya, ya, wali ahabbaih, wali man lahu haqqun alayya, wali jami'il muslimin wal muslimat. Terus, ya. Faminad da'awatin nabawiyat al-jami'ah. Allah Subhanahu termasuk doa-doa Nabi yang lengkap, ya. Yang lengkap. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kedua ni aja. Bau tak ketiga lagu ni ngaduna kan? Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku atau kami mohon kepadamu al-afiyah, perlindungan, ya, di dunia dan di akhirat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah akibat kepada kami. Ya, semua peristiwa yang kami lakukan itu, akhirnya itu semuanya baik. Semua urusan kami, ya, dunia dan wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ajirna, jauhkanlah kami, ya, dari urusan kesusahan dunia dan azab akhirat. Allahumma rzuqni thayyiban. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik. Wasta'malni sholihah. Jadikanlah kami bekerja yang soleh, yang baik-baik. Allahumma alhamni rusdi, ya. Ya Allah, berikanlah kami ilham, petunjukmu kepada saya gitu. Terus wa aizni min syirri nafsi. Ya Allah, jauhkanlah, lindungilah saya dari kejelekan diri saya sendiri gitu. Ya. Ini jarang kita pakai. Kita selalu berdoa supaya dilindungi dari kejahatan orang lain, kejahatan jenis ini jangan pernah kita doakan. Ya.
Penting juga itu berdoa. Wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari kejelekanku sendiri gitu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal apa? Ini doa Nabi semua ini. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ya. Apap itu kehidupan yang penuh wara itu, penuh kehormatan. Ya. Yang maksud dengan hormat sini, sepi rame tetap kita sadar. Ya. Baru dengan munasepi ja. Ntar ilah nak. Lalu ramai dengannya, insyaallah, pompon aja, sandal lengan maih doang. Itu ndak apap, ya, ndak tindih. Warok lah maksudnya. Selalu ingat sepi rame, ya, terang gelap itu afab. Wal gina, ya, berikanlah aku kekayaan dan kecukupan. Allahumma kama ya hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau perbaiki ciptaanku, perbaikilah akhlakku. Ya. Kau indahkan ciptaanku, indahkan juga akhlakku. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya. Ya Allah, jadikanlah batinku baik daripada kenyataanku. Sirku baik daripada kenyataanku. Lebih baik, jadikanlah hatiku lebih baik daripada zahirku. Wa ja'al ala niyati sholihah. Jadikanlah kenyataanku itu baik-baik. Zahirku itu baik-baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tidak menggunakan ilmu yang luas, ilmu yang bermanfaat. Sekedik manfaat. Ya. Was'aluka rizqan thayyibah. Aku mohon kepadamu rezeki yang halal, yang baik. Was'aluka ilman amalan mutaqabbala. Aku mohon kepadamu amal yang diterima. Ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan akhir umurku baik. Ya. Ya Allah, jadikan akhir umurku baik. Husnul khotimah maksudnya ini. Wa khairu amali khawatimuhu. Jadikan juga penutup amalku khair baik. Wa khairu ayyami yaumil liqa'ik. Jadikanlah hari pertemuanku dengan juga hari yang baik, mati Jumat lah misalnya. Atau terserah lah mati Jumat, apa yang penting mati baik. Allahumma arini al-haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan aku yang benar itu benar. Warzuqni tiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikuti benar itu. Wa arinil batila batila, perlihatkan aku yang batil itu batil. Dia kebalik-balik, batil jadi baik, baik jadi batil. Ini kebalik-balik. Warzuqni jitinabah, berikanlah aku kekuatan untuk menjauhkan batil itu. Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutuplah kekurangan kami, ya. Aurat-aurat kami, kejelekan-kejelekan kami. Wa amina, ya, rawatina, ya. Dan amankan juga, ya, perjalanan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya malum ini jawab. Dilihat yang artian. Nah, lumayan lah. Kadang-kadang ya si na doang muntam ya kan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana, wah langsung na aja, ulat nyalin aja. Fi umri kulliha wa ajirna juga langsung na ini. Ya, mana yang ini. Allahumma rzuqna thayyiban wasta'malna salihah. Allahumma alhimna, ya, rusdana wa 'allimna min syarri anfusina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kama hasanta, ya, khalqana fahassin khuluqana. Allahumma ij'al sariratana khairan min ala niyatina wa ij'al ala niyatana
salihah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan wa nas'aluka amalan naqabbala. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawati mahu wa khairu ayyamina yawma liqa'ika. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Allahumma astur auratina. Wah nun aja wah. Ulang salin aja. Sampai akhir ya. Ulang salin. Wah nana aja. Selesai. Inilah kumpulan doa-doa Nabi yang lengkap. Tentang hafal. Selesai nih apa tapi Malik ini? Terakhir, wakina azaban. Wah, hafal perlu arti roban aja kan? Itu lah mengerti. Allah Subhanahu taala alam. Tapi sedikit ditambah sedikit ini. Wal yaftah ad-du'a bilhamdulillah wa sana'i alaihi. Summa bi sholati wassalamu ala nabi wa ala alihi. Wal yahtim du'ahu bimisli zalik. Itu kuncinya, ya. Bukalah doa dengan alhamdulillah dan puji dia, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Baru selawat kepada Nabi, tutup juga dia dengan selawat dan alhamdulillah, baru doa itu makbul. Mundekja, ya. Baru. Allah Subhanahu wa taala alam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.